Oke, kita mulai aja. Yang lain gimana? Udah pada masuk belum? Udah ya? Udah kayaknya ya. Udahlah, yang belum nyusul gitu ya. Oke, kita mulai. Modul 6 itu tentang CRUD. Pasti udah pada tahu juga harusnya ya, CRUD itu apa. Karena ini udah dipelajari juga tentang CRUD itu di pengaksesan basis data. Nah, CRUD itu singkatan ya, singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Atau create itu berarti memasukkan data, read itu menampilkan data, kemudian update berarti mengubah data, dan delete itu menghapus data. Nah, selain CRUD, di modul ini juga kita akan membuat fitur searching. Pertama, kita bikin folder dulu, misalkan gini ya. Folder, kan ini ya, kayak gini repository teh ya, pw underscore 2020 underscore nrp. Terus di sininya misalkan praktikum kan. Nah, bikin folder P6, PW, terus NRP. Kelihatan saya live? Kelihatan? Oke. Kita copy yang latihan 5-nya, 5C ya. Copy aja, karena sama aja. Kita istilahnya update lah, update fitur ya. Dan 5C kita rename jadi 6A gitu ya. 6A. Terus kita buka di kode editor. Oke, nah kan kita punya beberapa folder ya. Terus kita ada 3 file PHP, yang pertama index, yang kedua functions, yang ketiga detail. Nah, pertama kita akan membuat halaman admin ya, atau backend. Kalau udah di-copy, nah ini nanti untuk ngumpulin jangan lupa SQL atau file database-nya silahkan di-copy juga ya. Nah, di sini kita bikin halaman admin yang menampilkan secara tabular ya, datanya secara tabular atau menggunakan tabel. Di mana di sini kita bisa nambah data, hapus data, ubah data gitu ya. Nah, pertama kita bikin dulu file admin.php-nya di sini gitu ya. Di dalam folder php admin.php. Nah, di sini isinya apa? Isinya itu adalah query dulu ya, query dulu ke database-nya. Kemudian, nah ini saya punya database. Database-nya itu nama database-nya pw_183400 ya. Ada 2 tabel, kita pakai 1 tabel aja, yang mahasiswa 2 misalkan ya. Ini sesuaikan dengan tugas kalian masing-masing ya. Kalau di sini saya cuma punya 3 field, yaitu ID, nama, dan gambar ya. Ini dipakai di pertemuan kemarin saya live coding juga kan. Ada ID, nama, dan gambar. Kalau kalian pasti banyak tuh datanya ya. Ini saya biar cepat aja gitu nyontoinnya. Nah, oke. ID, nama, dan gambar. Pertama kita berarti require dulu. Ya, require dulu file. Kita butuh functions ya. Functions.php gitu kan. Kemudian kita query. $mahasiswa sama dengan query select bintang from mahasiswa 2 tadi ya, nama tabelnya. Untuk variabel bebas ya, seperti biasa, sesuaikan dengan contoh masing-masing, tugas besar masing-masing. Nah, terus kalau udah bikin query, terus tampilkan dalam bentuk tabel. Tabel berarti HTML, terus kita bikin tabel. Misalkan gitu, terus kasih border 1 pixel, 1 aja, nggak usah pakai pixel ya. Terus tr, di sini kita bikin headernya dulu. Tag head, sesuaikan aja. Tadi kan saya datanya cuman cuman nama dan gambar gitu ya. ID mah nggak usah dimasukin gitu. Karena kita akan pakai iterasi aja buat nomornya. Nomor terus apa tadi teh? Oh, ini. Nah, ini yang harus ada yaitu adalah opsi. Ini kita akan nambahin fitur ini nanti ya, opsi. Terus nama
Si nama terus gambar ya, gambar gitu. Terus kita baru buka tag PHP lagi, kita bikin variabel misalkan $i buat iterasi nomornya dimulai dari 1. Terus kita buka PHP lagi, kita bikin dia for each ya untuk menampilkan datanya. $mahasiswa S $MHS ini bebas ya. Value-nya hapus aja, kita nggak pakai. Terus si tutupnya kita hapus dulu biar dia lebih enak dilihatnya gitu ya. Kita nah di sini kita tutupnya jadi and for each. Gitu ya. Terus kita bikin tabel itunya ya buat menampilkan datanya ya. TD. Nah, ini nomor berarti kita $PHP aja ya. PHP sorry. Kok gitu? Nah, echo $i plus sama aja ya. Kalau di bawah kan iterasinya buang-buang tempat ya. Di situ juga bisa. TD. Terus apa lagi? Opsi. Nah, opsi ini kita butuh dua boleh pakai button tapi harus nge-link juga. Jadi biar gampang saya contohin link aja ya. Nanti silahkan kalian bikin semenarik mungkin. Nah, untuk tampilan saya sarankan jangan sama kayak modul gitu ya, cuman polos. Tapi tampilannya kalian bikin semenarik mungkin karena nanti siapa tahu ini dipakai di tugas besar kalian. Karena kan ini nyicil tugas besar juga gitu ya. Jadi mulai dari sekarang aja tampilannya dibagusin aja gitu. Mau pakai bootstrap silahkan gitu ya buat tampilannya bebas itu. Yang pertama kita bikin ubah. Ini mau pakai button silahkan. Kalau saya biar cepet aja gitu. Pakai kayak gini. Yang satu lagi yaitu hapus. Oke, terus itu udah. Terus kita bikin TD lagi yaitu untuk nama ya. Nangkep nama. Nangkep nama. Itu kita punya $MHS. Terus nama fieldnya apa gitu kan. Nama. Oke, terus gambar. Nah, gambar bukan kayak gini doang gitu ya. Gambar. Nanti yang tampil itu cuma nama gambarnya aja. Tapi untuk manggil gambar kita pakai image. Nah, kebetulan saya nyimpen image-nya di folder asset. Folder asset ada di luar folder PHP. Mundur dulu berarti. Assets / img. Terus nama gambarnya apa gitu kan. Nama gambarnya ini diambil dari database gitu ya. Nah, ini ke sini. Sip, udah. Harusnya kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, kalau kalian bentar ya. Nah, kan ini ya. Nah, kalau dibuka pasti ke yang index.php gitu. Jadi di sininya panggilnya php di URL-nya ya. Garis miring. Ini kan foldernya ya. Kita masuk dulu ke folder PHP, baru kita masuk ke admin.php misalnya. Error. MySQL if fetch a source. Di line 16. Oke, ntar 16. Functions bener. Nama. Database. Oh, ini database-nya salah. Oke. Oh, kan tampil ya datanya. Oke, datanya cuma 2. Nah, sekarang tadi kan udah ada tuh opsi ya. Kita butuh ubah dan hapus. Selanjutnya kita lihat dulu modul. Itu yang latihan 6A ya, bikin halaman adminnya doang. Selanjutnya kita lanjut ke latihan 6B. Itu kita bikin fitur insert atau tambah data. Nah,
duplikat aja gitu ya, latihan 6A-nya kita duplikat aja, ganti jadi 6B gitu. 6B. Oke, 6B udah masuk ke sini. Kita tutup dulu biar nggak pusing. Nah, di 6D kita pertama di halaman adminnya, admin.php, kita tambahin dulu sebuah tombol atau link, boleh silahkan. Mau dibikin button, oke kita bikin button dulu ya. Biar dia nge-link juga buttonnya, masukin aja ke A gitu ya. Button data misal, tambah data misalkan gitu ya. Ref-nya arahkan ke tambah titik PHP. Nanti kita bikin tambah titik PHP. Oke, itu yang halaman admin ya. Kalau udah halaman admin, kita pindah ke sini ke PHP-nya. Tambahkan file tambah titik PHP. Di sini kita, nah ini ya, bikin dulu form input katanya. Form input ini dia actions-nya kosongin karena kita akan ngirimin datanya ke halaman yang sama. Metodenya post biar nggak kelihatan di URL gitu ya, data yang dikiriminnya apa gitu. Nah, untuk label, nah tentu untuk bikin input itu kan kita butuh label dan tag input ya. Label ini buat apa ya istilahnya ngasih tahu ini tuh input apa lah gitu ya. Terus yang inputnya itu adalah nanti kan keluar si box gitu ya. Itu untuk input apa misalkan. Nah, di sini berarti kita bikin dulu form inputnya, form, tadi action-nya kosongkan, kemudian metodenya kita gunakan post gitu ya. Nah, lalu kita butuh label atau biar rapi pakai tabel gitu ya, tr misalkan, tr, td. Di sini kita label, kok nggak mau keluar, label untuk nama misalkan ya, di sininya nama. Terus kita butuh td lagi misalkan, buat sekarang inputnya. Ya, silakan ini stylenya bebas lah ya. Ini mau buat rapi, bikin rapi aja gitu. Ini contoh, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Teks, tipenya ya, untuk menerima teks. Namanya, nama aja gitu lah. Value-nya kita hapus dulu, belum butuh. Oke, nah yang ini bisa kita copy lah buat yang keduanya. Ini for gambar. Ini kan saya cuma 2 ya field-nya, jadi kalau kalian mungkin lebih dari 2 field di database-nya, otomatis inputnya juga harus lebih dari 2. Kalau ini cuma 2 ya. Tipenya teks, kok gambar? Teks name-nya gambar. Oke. Kalau udah kita bikin juga button ya. Di sini aja lah ya. Button. Tipenya submit. Submit. Nah, ini yang harus diperhatiin itu name. Name-nya itu silahkan bebas sebetulnya gitu ya. Cuman kalau contoh di modul kan tambah, ya udah kita ikutin aja ditambah gitu ya. Di sini tambah data gitu ya. Oke, kalau udah bikin form kita lakukan pengecekan. Di sini ya. Buka tag PHP. Kemudian nah di sini kita require dulu function. Functions.php gitu ya. Nah, kalau udah kita cek if iset $_post. Tadi kan kita pakai method post ya. $_post itunya tambah ya. Tambah. Jadi apakah tombol tambah
sudah ditekan gitu kan. Sudah ditekan istilah ya kalau mudahnya kayak gitulah. Gitu ya. Jadi apakah dolar tambah sudah ditekan atau sudah ada di dolar underscore post datanya gitu kan. Terus cek lagi. Bentar. Cek lagi jika, nah ini, kita nanti bikin fungsi tambah di file functions. Tambah dolar underscore post. Itu dia ada yang berubah enggak gitu ya. Atau lebih dari 0 itu kayak gitu. Jadi functions tambahnya di itu enggak, kepake enggak gitu ya. Dolar tambah yang menerima data dari dolar post. Dari sini ya, dari input ya. Nah, coba. Kalau udah gitu, kita bikin echo. Echo. Nah, ini JavaScript. Kita bikinnya pakai JavaScript. Script. Nah, kita tutup dulu. Pertama kita pakai dialog box ya. Dialog box berarti alert. Nah, ini tadi yang nanyain di apa? Namanya e-learning, alert buat apa? Nah, ini ya. Alert tuh untuk menampilkan ini. Konfirmasi lah biasanya gitu. Dialog box. Misalkan data berhasil ditambahkan. Kan gitu ya. Sebentar. Oke, data berhasil ditambahkan. Terus kalau datanya berhasil ditambahkan, kita redirect. Berarti dokumen log.location.href itu sama dengan kita redirect ke halaman admin gitu kalau berhasil. Oke, terus ini kurang titik koma. Else. Nah, copy aja dulu yang ini, kita fungsinya sama. Kalau misalkan datanya gagal ditambahkan, berarti tampilkan data gagal ditambahkan dan di redirect ke halaman admin. Nah, setelah itu kita bikin di functions-nya. Functions-nya itu kita bikin function tambah gitu ya. Ini samain aja kayak di modul sebetulnya gitu. Cuman saya kasih lihat aja kalau live kayak gimana. Tambah, apa yang butuh? Tadi parameternya data ya. Datanya dari dolar post gitu ya. Nah, oke, kita lihat dulu modul modifikasi tambah di mana di sini kita butuh koneksi. Kemudian kita masukkan data yang tadi kita kirim dari input form ke dalam sebuah parameter gitu ya. Kita masukin dulu. Nah, tapi di sini kita butuh HTML special charge. Misalkan kita datanya nggak langsung dimasukin ke variabel gitu. Otomatis misalkan kita masukin data nama misalkan Afif, tapi kita masukin juga ke tag PHP ke tag HTML. Contoh misalkan kurang dari B lebih dari Afif. Terus kurang dari garis miring B lebih dari gitu. Itu kan berarti dia ngebold tuh tulisannya. Kalau misalkan nggak pakai HTML special charge, dia dimasukin ke database, dia dieksekusi sebagai tag HTML. Kalau pakai HTML special charge, otomatis si tag HTML-nya itu diubah dulu ke string gitu ya, atau ke karakter. Oke, kita kembali ke codingan. Kita butuh koneksi. $con sama dengan koneksi. Gitu ya. Terus kita tangkap datanya. Di sini kan saya cuma 2 ya, nama dan gambar. Berarti HTML special charge kita ambil dari $data. Indeksnya apa? Indeksnya nama. Gitu ya. Terus kita butuh satu lagi itu gambar berarti. Kita copy, kita ganti ini jadi gambar. Oke, kalau sudah baru kita query. $query sama dengan bukan select tapi insert into tabelnya apa gitu kan.
Kalau saya ini kan mahasiswa 2, values-nya apa gitu kan. Value-nya itu berarti kita pertama nama sama dengan dolar nama ya. Dolar nama gitu. Terus gambar sama dengan dolar gambar gitu kan. Oke, itu query-nya beres tuh. Terus kita masukkan query itu ke dalam fungsi bawaan PHP mysqli_query. Nah, di sini kita butuh 2 parameter. Pertama koneksi dan yang kedua query-nya apa gitu ya. Baru kita masuk return, kembalikan nilainya berupa yaitu mysqli affected row. Ada nggak data yang apakah tabel itu berubah gitu, ada penambahan data gitu ya. Affected rows gitu ya. Kalau ada penambahan, kembalikan dolar koneksi gitu. Oke. Nah, fungsinya udah beres tuh ya. Kita coba. Berarti kita masuk di latihan 6B, ada error. Kok error? Index online, undefined index. Saya bikin apa tadi di index? Asa nggak bikin apa-apa. Oh, mahasiswa 2 harusnya. Oke. Nah, kita masuk ke php_admin.php ya. Kan tadi di sini. Kita klik coba tambah data. Misalkan namanya yang udah ada tuh, udah ada gambarnya Rizky aja gitu ya. Rizky.png. Tambah data. Data gagal ditambahkan. Nah, berarti ada yang error tuh di sintak PHP-nya. Bentar ya. Tambah data. If iset $post tambah. Udah benar. Sudah betul. Bentar. Modul mana modul? $post tambah. $post tambah. Tambah $post lebih dari. Oke, kita lihat dulu di functions. Tambah $data. $data. Koneksi. Koneksi dolar nama sama dengan HTML spesial data nama, data gambar, insert into mahasiswa. Oh, ini dia. Harusnya salah ya. Values itu kayak gini harusnya. Ini mah kalau update. Jadi kan pertama kita masukin ID. ID itu kosongin aja, kita nggak butuh. Terus baru kita butuh nama dan gambarnya kita. Kayak gini kalau insert data. Kalau tadi update data, sorry. Kebalik tadi ya. Insert data, MySQL. Udah benar, harusnya udah benar. Kita coba. Tambah data, nama, Rizky gitu ya. Rizky. Terus gambarnya rizky.png. Tambah data. Data berhasil ditambahkan. Tuh. Klik OK. Tuh, datanya nambah tuh. Ya, udah ada. Kalau kita dibuka di database-nya, dia otomatis bertambah juga. Tuh, Rizky. Tuh, pertama itu ya. Jadi, sekarang kalian kalau mau nambahin data lagi, Kang, data saya kurang gitu. Tambahinnya udah nggak pakai lewat PHP MyAdmin lagi, tapi kalian tinggal masukin aja gitu kan di fitur tambah datanya gitu ya. Itu fungsi tambah data. Next, kita lanjut ke modulnya latihan 6C. Kita bikin fungsi hapus data. Nah, kalau sebelumnya kan di sini ya, kita klik delete gitu ya. Kalau sekarang kita pakai fitur hapus data. Kita bikin dulu. Kita duplikat dulu filenya. Oke, kita tutup dulu aja biar nggak pusing. Duplikat, di copy. Nah, sini paste. Kita rename jadi latihan 6C. Gitu ya. Nah, di halaman adminnya kita ubah dulu pertama itu hapusnya. Hapusnya itu
kita arahkan ke hapus.php. Nanti kita bikin halaman hapus.php-nya. Yang dikirimkan itu data ID-nya. Kayak kita ngirimin data ke halaman detail. Ya, jadi ID sama dengan PHP, sorry. Buka tag PHP atau copy aja dari sini ya, biar cepet gitu. Nah, ininya MHS ID gitu ya. Samain kayak ID di database-nya gitu, field database-nya. Jadi, data mana yang dihapus? Data yang ID-nya dikirimkan lewat URL gitu ya. Oke, terus kita bikin hapus.php-nya. New file hapus.php. Isinya itu hampir, nah ini isinya itu cuman PHP aja gitu, nggak ada HTML-nya. Nah, kalian boleh copy dari yang fungsi tambah tadi ya, karena mirip gitu. Tinggal kita hapus aja isetnya, itu kan kita cuman butuh pengecekan ini aja. Misalkan delete atau hapus ya, hapus fungsinya. Berarti data berhasil dihapus. Kalau datanya berhasil dihapus, kembalikan ke halaman admin. Ya ini juga kalau gagal, kembalikan ke halaman admin. Nah, sebelum kita bikin fungsi hapus di functions.php, kita lihat dulu nih. Ketika klik hapus, kehapus langsung. Nah, untuk menghindari itu, kan user atau admin misalkan, gak sengaja nih kehapus, kan ribet gitu. Nah, kita tambahin aja di sini properti, namanya onClick. Ini JavaScript ya. Apa yang dilakukan? Kita return confirm, konfirmasi. Ini ada di modul juga ya, nanti tinggal ikuti aja modul. Konfirmasi dulu, yakin mau dihapus misalkan gitu ya. Hapus. Itu ya. Nah, yakin mau dihapus gitu kan. Nah, baru kita bikin di functions-nya. Function kita hapus. Function hapus. Yang ditangkap itu ID ya. $ID misalkan gitu ya. Nah, tadi saya lupa di fungsi hapus ini kita bikin dulu variabel $ID untuk nangkap si ID yang dikirimkan dari URL. Berarti kan kayak gini ya. $ID sama dengan $get ID. Hapus yang dikirim itu $ID. Kita butuh ID-nya aja yang dihapus gitu ya. Nah, function hapus ID. Nah, sebentar kita buka dulu modul. Nah, udah kayak gini tuh kan ya di halaman hapus.php-nya. Baru kita bikin function hapus. Pertama kita butuh koneksi. $con sama dengan koneksi. Baru kita masukin query-nya langsung mysqli _query. Nah, masukin $con. Terus query-nya apa? Berarti kan kalau delete itu kan gini, delete from mahasiswa where ID sama dengan ID. Jadi delete from tabelnya apa kan? Mahasiswa 2 kalau saya. Where di mana yang mau dihapusnya apa gitu kan? Yang ID-nya sama dengan ID yang dikirimkan dari URL gitu kan. Berarti tinggal masukin $ID gitu. Terus yang ini tinggal copy ya. Sama aja kalau yang return-nya. Nah, gitu. Oke, kita cek dulu. Jalan nggak? Pindah ke latihan 6C. /php/admin. Nah, kan kayak gini. Kita klik hapus yang ini. Tuh. Yakin mau dihapus, klik OK misalkan. Tuh. Data berhasil dihapus. Tuh, datanya hilang. Otomatis di database-nya juga hilang karena dia datanya dinamis gitu ya. Tuh. Kalau awalnya hapusnya harus dari database, delete gitu. Sekarang udah dibikin tuh di latihan 6C. Selanjutnya latihan 6D. 6D itu kita bikin ubah data atau update.
update data ya. Nah, update data ini kita pertama ya kita pasti copy dulu ya latihan 6-nya. Latihan 6C-nya kita copy dulu. Kita ubah datanya. Kita ubah namanya, sorry. Paste, ubah namanya jadi latihan 6D. Gitu ya. Nah, terus kita bikin, tau gini, adminnya dulu. Kita edit dulu. Kita mau ngubah yang ini. Yang ubah ya. Copy aja harapnya, copy dulu. Karena kita juga butuh ID. Yang ininya kita ubah jadi ubah.php. Gitu ya. Oke, baru kita bikin file ubah. Atau nggak usah bikin, kita copy aja dari tambah. Si file tambahnya kita copy, kita paste di folder yang sama, gitu ya. Kita rename jadi ubah.php. Fungsinya sama ya, mirip dengan tambah. Cuman kalau sekarang kita ganti dulu yang tambah-tambah ini ya. Yang tambah-tambah ini jadi ubah gitu ya. Ini fungsi ubah, terus kita yang ini data berhasil diubah berarti ya, data berhasil gagal diubah. Terus yang selanjutnya ininya biarkan tetap sama, terus di sini submit ubah berarti ya. Ubah data. Ubah data. Oke. Selanjutnya, nah, ini kan udah sama kayak tambah tapi udah diubah ya. Si seluruh tambahnya istilahnya jadi dengan kata ubah. Selanjutnya kita beri value. Coba deh, ini dulu deh. Kita lihat dulu hasilnya kayak gimana ya. Karena di sini latihan 6D. Garis miring PHP admin PHP. Nah, kita klik ubah. Oh, dia kan ke form ya. Cuman coba perhatiin di sini, dia ngirimin ID tuh, ID 1 ya. ID sama dengan 1. Ubah .php, tanda tanya ID sama dengan 1. Nah, di sini kita tangkap datanya. Karena dia udah ngirimin data dari halaman sebelumnya gitu ya. Dia ngirimin datanya berupa ID. Di sini juga kita nah, di sini kita tangkap dulu gitu datanya ya. $ID kayak di halaman detail ini ya. $ID sama dengan $_get tentunya ID gitu ya. ID. Terus nah, ini dia udah ngecek ubah. Oke. Di sini kita bikin dulu. Bentar ya. Nah, kita query dulu. $MHS sama dengan query query-nya apa gitu kan. Select bintang from mahasiswa 2 nama tabelnya, where ID sama dengan $ID, tapi kita cuman butuh satu data aja gitu kan. Pakai indeks 0 ya. MHS query select bintang from. Nah, udah. Baru di sini kita bikin nih ya di formnya. Di luar tabel nggak apa-apa. Kita bikin input tapi tipenya hidden. Kenapa? Kita juga butuh ngirimin data ID kan. Namanya ID gitu ya. Value-nya, nah ini. $MHS tadi ya di atas kita ngambil datanya $MHS. Terus itunya indeksnya ID kan gitu ya. Nah, kenapa kita butuh ngirimin ID? Karena nanti kita bikin di functions.php-nya kan kita bikin fungsi ubah data itu datanya yang mana yang mau diubah gitu kan. Jadi datanya berdasarkan ID yang dikirimkan awalnya dari URL gitu ya. Tipenya hidden supaya dia nggak kelihatan di formnya gitu ya. Form input. Nah, terus selanjutnya kita butuh value.
untuk setiap input formnya. Jadi tinggal copy aja sebetulnya ya. Ganti indeksnya nanti. Indeksnya jadi nama gitu. Oke, nama terus value yang ini kita juga copy aja ke gambar. Gitu ya, bentar. Oke, masih on. Nama gambar. Gambar. Nah, kalau udah kayak gini, kita lihat di sini. Tuh, otomatis si datanya masuk ke formnya gitu. Misalkan kayak gini. Saya lihat yang Bahtiar. Tuh, datanya tetap jadi Bahtiar. Terus yang ini Bahtiar titik PNG gitu ya. Nah, selanjutnya kita kita bikin fungsinya di file functions.php. Kita copy aja dulu yang tambah karena mirip ya. Copy dulu yang tambah, terus yang ininya jadi ubah misalkan gitu ya. Kita butuh $data, kita tangkap nama, gambar. Nah, satu lagi ID. Kita tangkap ID gitu ya. ID. Gitu ya. Jadi data ID. Terus di sininya baru yang tadi gitu, bukan insert into. Query-nya kita ganti jadi update mahasiswa 2 ya. Mahasiswa 2. Di sini set apa misalkan di setnya itu nama sama dengan di sini kan nama gitu ya. $nama. Terus gambar sama dengan $gambar. Oke. Query. Takut salah. Oke, tadi udah ya yang value udah. Nanti hasilnya kayak gitu. Terus nah ini. Nah, ini di modul ada sedikit keliruan ya. Ini kan global $con. Harusnya kayak gini ya. $con sama dengan koneksi kalau ngikutin dari modul sebelumnya gitu. Ini ada sedikit kesalahan global $con. Oke, next lanjut kita lihat dulu di sini update mahasiswa 2 set. Yang mana gitu kan berarti where di sini aja lah. Where ID sama dengan $ID gitu ya. Save dulu, kita lihat dulu apalagi yang perlu diubah. Query udah berarti ini kurang kutip. Sama koma. Oke, udah. Coba kita ubah datanya ya. Balik dulu ke sini. Kita cek yang ini misalkan Bahtiar lah ya. Kita ganti jadi Rizky misalkan. Gitu ya. Yang ini jadi Rizky.png. Rizky.png. Ini kita ubah data. Tuh, data berhasil diubah. Tuh, dia berubah datanya ya. Tadi Bahtiar jadi sekarang Rizky gitu. Nah, di sini juga otomatis harusnya berubah gitu ya. Tuh, jadi Rizky dan Rizky.png gitu ya. Beres tuh yang latihan 6D. Sekarang latihan 6E, latihan terakhir nih. Latihan terakhir itu kita duplikat dulu. Seperti biasa, diupdate gitu ya. Copy, paste. Di sini kita rename jadi latihan 6E. Kita buka juga halaman adminnya. Nah, halaman admin ini kita bikin fitur searching di halaman adminnya gitu ya. Fitur searching yang pertama kita butuh form input untuk searchingnya. Kita simpan aja di bawah tombol tambah data gitu ya. Coba kita bikin form, actionnya kirim ke halaman yang sama ya, berarti kosongin aja. Metodenya, nah ini boleh pakai get, boleh pakai post ya. Saya contohin pakai get karena
Di modul pakai get ya. Kalau pengen lihat yang pakai post, ada di videonya Pak Sandika. Oke, kita lihat butuh input tipenya teks, namanya itu bebas sebetulnya ya. Cuman kita namain keyword aja lah, biar sama kayak di modul. Value kosong. Oke, kita butuh button. Ya, tipenya submit. Name-nya, submit. Name-nya itu bebas juga sebetulnya gitu ya. Kita kasih nama aja cari misalkan. Nih, biar tampil cari. Oke, sampai situ dulu. Kita lihat dulu di yang latihan 6E. Ini kan halaman indeks ya. Kita masuk dulu PHP, terus admin. Oh, ada ya, kolomnya udah ada tuh, kolom carinya. Nah, sekarang kita bikin fungsinya di atas ya. Kalau tadi kita bikin file baru, sekarang kita bikinnya di atas aja karena kita akan menekun pencariannya di halaman yang sama gitu ya. Bikinnya itu berarti kita bikin di sini ya. Ngecek dulu. Atau gini, biar gampang, jangan dulu ke situ. Kita bikin dulu dia lebih modular gitu ya. Jadi kita cek dulu di sini, kita buka PHP ya. Kita buka tag PHP, terus kita cek dulu if empty dolar mahasiswa. Karena kan di sini ya mahasiswa ya, kita query-nya ya. Dolar empty mahasiswa. Kalau datanya nggak ada, nah kita sebentar. Copy dulu biar gampang nanti. If di sini berarti else, terus terakhir and if di bawah ya. Setelah for each kita bikin di and if. Oke. Nah, jadi kalau datanya nggak ada, apa yang mau ditampilin gitu kan? Kita bikin tr aja berarti kan. td. Masih ingat call span? Nah, kita pakai call span. Nah, samain kayak jumlah atributnya gitu ya. Di sini ada gambar, nama, opsi, dan nomor ya. Di sini berarti call span 4 berarti ya. Di sini kita bebas ini ya, silahkan aja asalkan call span-nya sama gitu. Call span-nya sama kayak atribut kalian gitu ya. Pasti beda, kalau saya kan ini datanya cuma sedikit gitu. H1 misalkan data tidak ditemukan. Kan gitu ya. Terus di sini kita bikin function-nya. Kita ngecek dulu. Kayak ini ya. If iset get cari. Jadi if iset $_get indeksnya cari. Jadi kalau tombol carinya ditekan gitu ya istilahnya. Udah ditekan, apa yang dilakuin gitu kan. Nah, pertama kita tangkap dulu input dari kolom pencariannya. Itu tadi keyword kan namanya, berarti jadi $_get di sininya keyword gitu ya. Nah, ini nih yang tadi kita bikin name-nya sama kayak ini. Terus selanjutnya kita bikin query-nya gitu ya. Mahasiswa query $mahasiswa sama dengan query select bintang from mahasiswa 2 where. Nah, di sini kita bikin fungsi pencariannya. Kalian pernah mungkin di pengaksesan basis data kenal dengan kondisi like ya. Nah, di sini kita akan gunakan itu. Misalkan kan ini where nama itu like seperti gitu kan yang kita cari gitu ya. Berarti tadi kita ambil dari $keyword.
supaya dia nggak peduli depannya apa, belakangnya apa, asalkan ada gitu ya. Contoh misalkan di data ada Afif, saya masukin VI aja gitu kan, berarti harusnya tampil gitu kan. Kita kasih persen ya. Mungkin kalian masih ingat di pengaksesan basis data ya. Koma, sebetulnya gambar nggak perlu sih, cuman nggak apa-apa lah kita masukin aja. Itu ya. Nah, kayak gitu, terus dia query-nya beres. Kalau misalkan apa data yang tombol cari belum ditekan, maka datanya tampilin secara normal aja gitu. Select bintang from mahasiswa. Kalau misalkan tombol cari ditekan, kita udah ngirimin juga apa yang mau dicari lewat keyword tadi ya, input keyword yang ditangkap sama dollar keyword, baru kita jalanin query yang ini. Kita coba. Oke, bentar. Kayaknya udah. Oke, kita coba cari Afif. Ada error di line 18. Iya, belum dibikin functions-nya. Benar. Kita atau enggak ya? Ntar dulu. Isi salah saya. Line 18. Berarti ada salah di sini. Sebentar, kita lihat dulu modulnya. Dollar keyword or. Nah, bukan pakai koma tapi or ya. Saya lupa. Pakai or. Oke, kita coba lagi. Masuk ke admin. Kita cari Afif. Tuh, datanya cuma keluar Afif. Saya cari Bahtiar. Tuh, datanya nggak ketemu karena nggak ada. Tadi diganti Rizky ya. Oh, Rizky. Jadi kalau datanya nggak ada, contoh Apple misalkan. Tuh, data tidak ditemukan. Tuh, untuk modul latihan 6 ini selesai ya. Jadi tinggal kita tugasnya buat tombol pada halaman indeks yang mengarah ke halaman admin. Berarti misal nih, kita copy aja dulu yang ini ya. Saya jelasin sekalian lah sama tugasnya biar nggak bingung. Rename. Nah, yang ini kita ubah jadi tugas gitu ya. Tugas gitu. Nah, di sini kita edit yang index.php-nya ya. Di sini kita bikin aja gitu ya, link atau button lah biar kelihatan ya. Button, terus kita bikin di udah bener tadi sih A dulu ya. A dulu, link dulu gitu ya, baru masukin ke button. Nah, terus di sini kita arahkan ke admin.php berarti gitu ya. Tapi kan dia ada di folder PHP, masukin dulu gitu. Button, di sininya masuk ke halaman admin gitu ya. Kita buka coba di sininya berarti tugas ya. Tugas. Oh kan. Nah, ini kan cuma kayak gini ya. Kalau contoh yang dari saya, silakan bikin semenarik mungkin. Mau ditampilkan sama foto misalkan, foto sama namanya aja boleh, silakan itu ya. Untuk halaman indeks ini gitu. Nah, indeks ini nanti kita jadikan halaman front end ini tuh gitu ya. Sedangkan yang tadi halaman admin, yang ini kita bikin dia jadi halaman back end nantinya gitu. Cuman untuk sementara kita pakai link dulu. Pertemuan berikutnya kita bikin fitur login ya. Jadi nggak langsung dari front end kalau nggak punya hak administrator gitu ya, istilahnya nggak bisa login, dia nggak akan bisa buka atau akses halaman adminnya gitu. Nah, tugas kayak gini ya. Jadi bikin dia masuk ke halaman admin. Terus dia nyuruh bikin kolom pencarian di halaman front end atau indeks ya. Sama kayak tadi gitu ya. Tinggal kita copy aja gitu. Mana bukan ubah admin. Kita copy yang ini gitu ya. Berarti ke indeks gitu. Yang ini kita hapus. Paste di situ. Oke, udah kita
masukkan juga di sini, misalkan kan ini nggak pakai tabel ya, nggak pakai tabel berarti kalau kayak tadi berarti formnya dulu deh, formnya copy juga sama aja soalnya ya gitu tah. Formnya udah, terus kita yang ini nih ya, data tidak ditemukan, kita copy aja lah. Karena kita nggak pakai tabel, hapus aja lah tabelnya ya gitu tah. Else di sini and for it, and if misal ini ya, silahkan bikin semenarik mungkin, boleh langsung pakai bootstrap mangga, karena ini nanti akan dipakai lagi di tubes gitu ya, istilahnya nyicil tubes gitu ini tuh. Kayak gini ya, coba kita cek dulu. Nah, kita cari misalkan Afif. Ada tuh tampil ya, Afif aja. Kita cari Apple, data tidak ditemukan. Nah, kayak gitu ya. Tapi bikin bebas sih mau dibikin tampilan seperti apa gitu ya. Jadi ada yang jelas ada tombol, kita udah bikin tadi ya, bisa ubah, bisa hapus, bisa nyari, bisa tambah. Beres modul 6 itu ya. Sok, ada yang mau ditanyakan nggak? Mangga, sok dibuka aja voice chatnya. Sok. Ada yang masih kebingungan, mangga silahkan ditanyakan ya.